Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-67. Apa kau senang setelah merasakan bagaimana rasanya bercinta di tengah laut seperti ini, sayang? Tanya Abhian saat mereka baru saja selesai melakukan kegiatan panas mereka malam itu. Kamala tampak tersipu malu. Di bawah sana miliknya masih berkedut nikmat akibat percintaan mereka tadi. Wanita cantik itu membenamkan kepalanya di dalam dekapan Abhian. Ini adalah pengalaman pertamanya menaiki kapal pesiar sekaligus bercinta di dalamnya. Sensasinya begitu indah, apalagi mereka melakukannya di alam terbuka dengan disaksikan bintang dan bulan yang berkerlip di langit malam. Aku senang mas sekaligus juga malu. Bagaimana kalau ada orang yang melihat kita? Kamala melihat ke kiri dan ke kanan lagi. Tidak ada orang lain lagi selain kita di sini. Di kapal ini hanya ada kita berdua saja. Sayang, mana mungkin ada orang lain yang akan mengintip kita, apalagi dalam keadaan gelap seperti ini. Abhian mencubit hidung Kamala dengan gemas. Sinar rembulan membuat mereka tidak melihat dengan jelas wajah masing-masing. Namun dinginnya angin membuat Kamala memeluk erat tubuh Abhian, mencari kehangatan di sana. Abhian pun mendekap erat tubuh istrinya. Dalam keadaan polos seperti ini, sepertinya gairahnya dengan cepat kembali bangkit. Tapi aku tidak mau tidur di sini semalam suntuk. Di sini dingin, mas. Kamala menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tentu saja tidak, sayang. Sebentar lagi kita pindah ke dalam. Tapi untuk sekarang ini aku masih ingin menyaksikan bulan dan bintang yang menghiasi langit di atas kita. Lihat, bukankah ini indah, sayang? Abhian menunjuk ke arah atas. Ya, ini indah sekali, sayang. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau akan bercinta di alam terbuka seperti ini. Kau memang gila, mas. Aku memang berfantasi gila sejak punya istri cantik sepertimu. Abhian mulai menggombal. Ih, genit sekali kau, mas. Kamala mencubit pinggang Abhian yang masih belum mengenakan apa-apa. Apa kau mau menggodaku lagi? Sayang. Cubitan itu malah diartikan lain oleh Abhian. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kamala menatap gemas ke arah suaminya. Baiklah kalau begitu. Kita lakukan sekali lagi, tetapi kali ini kita akan melakukannya di dalam kamar. Abhian seolah menulikan telinganya. Dia mengangkat tubuh Kamala dan membawanya masuk ke dalam kapal. Mas, aku tidak bermaksud. Kata-kata Kamala terpotong karena Abhian sudah lebih dulu membungkam mulut Kamala menggunakan bibirnya. Mhaha. Kamala hanya bisa mengerang. Ia mengalungkan tangannya pada leher Abhian dan meladeni kecupan bibir Abhian yang semakin dalam. Akhirnya Kamala hanya pasrah meladeni keinginan hasrat suaminya yang sepertinya tidak ada habisnya itu. Semoga saja setelah ini dia bisa secepatnya hamil kembali agar kehidupan pernikahan mereka bisa bertambah sempurna dengan kehadiran seorang putra di antara mereka. Waktu bulan madu sang pengantin telah berakhir. Selama seminggu mereka menghabiskan waktu di Thailand, menjelajah negeri gajah putih itu sampai puas. Abhian pun telah mewujudkan mimpi Kamala yang ingin menaiki kapal pesiar, dan pria itu telah melihat kebahagiaan dan kepuasan dari wajah cantik istrinya saat berada di kapal mewah tersebut. Sekarang tiba waktunya bagi Abhian untuk kembali ke rutinitasnya semula. Dengan langkah tegap dan semangat baru, Abhian memasuki lobi kantor. Semua karyawan menyapanya dengan hormat. Wibawanya kembali berhasil menghipnotis semua orang yang berpapasan dengannya. Image buruk yang waktu itu tercipta gara-gara video pernikahan Kamala dengan Raditya, kini seakan terhapus tanpa jejak dari ingatan para karyawan yang dulu pernah membencinya. Kini nama baik Abhian telah kembali normal. Selamat pagi Pak Abhian. Selamat datang kembali di kantor. Sapa Rian yang telah datang lebih dahulu. Pria tampan itu membungkuk hormat ke arah Abhian yang langsung tersenyum kepadanya. Wajah ceria Abhian menyebarkan aura positif di ruangan itu hingga beberapa karyawan ikut tersenyum bahagia melihat wajah tampan Abhian yang terus menebarkan senyum kepada semua orang. Selamat pagi Rian. Apa keadaan kantor baik-baik saja selama aku tinggal selama seminggu ini? Tanya Abhian sembari masuk ke dalam ruangannya.
Rian mengikuti Abhian dari belakang. Pemuda itu terlihat sedikit gelisah. Ini sebetulnya yang dari kemarin ingin saya laporkan kepada Bapak. Tetapi saya takut kalau laporan saya ini akan membuat bulan madu Bapak terganggu. Rian berbicara dengan wajah serius. Abhian termangu. Ia segera membuka jasnya dan duduk di kursinya. Ada apa? Katakan saja, tanya Abhian. Rian masih tetap berdiri di depan meja kerja Abhian. Dia terlihat sedikit bingung untuk memulai laporannya. Begini Pak, saya menerima laporan dari tim audit kalau ternyata di bagian keuangan telah ditemukan kebocoran dana sebesar 3 miliar. Jelas Rian. Dia sengaja menjeda kalimatnya dan menunggu reaksi dari Abhian. Kedua alis Abhian menukik tajam. 3 miliar. Abhian cukup syok menerima kabar tersebut. Uang 3 miliar bukanlah uang yang sedikit dan siapa yang berani menggelapkan uang sebesar itu? Apakah sudah ditemukan pelakunya? Tanya Abhian. Belum Pak. Kami masih mengumpulkan bukti konkret tetapi kami berspekulasi kalau Pak Raditya yang melakukan penggelapan ini. Raditya berani melakukan ini. Abhian membelalakan kedua matanya. Dia tidak percaya dengan pendengarannya. Sepertinya begitu Pak. Jawab Rian. Abhian tertegun. Raditya memang memiliki alasan kuat untuk melakukan penggelapan itu. Dia mungkin memiliki dendam pribadi kepada keluarganya dan melakukan hal itu sebelum mereka diusir dari rumah. Tetapi alangkah teganya Raditya melakukan pencurian terhadap orang yang telah merawatnya dari kecil. Benar-benar tidak tahu diri dan juga tidak tahu malu. Tetapi Abhian tidak bisa menuduh orang sembarangan seperti itu sebelum menemukan bukti konkret yang benar-benar menguatkan kalau Raditya adalah pelaku utamanya. Rian, aku minta kau selidiki hal ini secepatnya. Kau harus segera menemukan pelakunya dan orang-orang yang telah membantunya. Aku yakin orang ini tidak bekerja sendirian, pasti ada orang di bagian keuangan yang membantunya. Ucap Abhian dengan begitu yakin. Saya juga sepemikiran dengan Bapak. Pasti ada orang dalam yang membantunya. Baik, akan saya usahakan untuk menyelidiki hal ini dan menemukan pelakunya dengan secepat mungkin. Rian mengangguk. Ingat Rian, jangan sampai ayahku tahu tentang permasalahan ini. Aku tidak ingin sakit jantungnya kembali kumat. Biarlah urusan ini akan menjadi tanggung jawabku. Baik Pak, rahasia ini akan aman. Ucap Rian berjanji. Bagus. Sekarang katakan apa saja schedule-ku hari ini? Rian membuka tabletnya dan dia segera membacakan schedule Abhian untuk hari ini. Mas sudahlah, cukup belanja tasnya. Ingat keuangan kita tuh sudah menipis. Kita harus bisa menghemat uang. Jangan samakan posisi kita dengan posisi ketika masih berada di rumah keluarga Sudibyo. Ingat sekarang Mama bukan istri konglomerat itu lagi. Gerutu Raditya saat melihat ibunya menenteng sebuah tas baru branded yang harganya mencapai ratusan juta. Nyonya Rosita hanya memutar bola matanya dengan kesal. Mama baru beli tas ini, kau tidak mengerti ya Raditya. Mama tidak dibolehkan membawa apapun dari rumah itu kecuali baju dan tas berharga Mama juga tidak boleh dibawa. Sekarang kau pun tidak membolehkan Mama membeli tas ini. Kau benar-benar anak yang kejam ya Raditya. Nyonya Rosita menatap tajam ke arah Raditya. Bukan begitu, Ma. Tetapi kondisi kita berbeda dengan yang dulu. Kita bukan lagi bagian dari keluarga Sudibyo yang bisa hidup berfoya-foya. Raditya berusaha memberi pengertian pada ibunya, kendati harus menahan emosinya. Kan kita masih punya uang 3 miliar. Uang itu tidak kecil. Tidak sebanding dengan tas Mama yang hanya senilai 200 juta. Nyonya Rosita tetap tidak mau disalahkan. Raditya menguasap wajah kasar. Dia tidak tahu lagi harus berbicara dengan menggunakan cara apa lagi kepada ibunya itu. Dan satu lagi, Dit. Mama sudah bilang untuk cari rumah kontrakan yang lebih bagus dari ini. Mama sudah tidak betah tinggal di sini. Lenyek Nyonya Rosita lagi. Memangnya ada apa lagi dengan kontrakan ini? Rumah ini menurutku cukup bagus kok. Cukup nyaman ditempati. Kurang apa lagi? Kau bilang rumah ini nyaman ditempati? Kau benar-benar keterlaluan, Dit.
Apa seleramu sudah turun sekarang? Bukannya sadar Nyonya Rosita malah meledek Raditya. Raditya menghela napas berat. Dia merasa kepalanya sakit meladeni ulah manja ibunya. Pokoknya mama tidak mau tahu. Minggu depan kita harus segera pindah dari rumah kontrakan pengap ini. Mama tidak tahan lagi. Protes Nyonya Rosita. Tidak mah, kita akan tetap tinggal di sini. Aku sudah mengeluarkan uang untuk mengontrak rumah ini selama 1 tahun. Dan kita akan rugi besar jika menempatinya hanya dalam waktu 1 bulan. Tolak Raditya dengan tegas. Apa? 1 tahun? Kau benar-benar sudah tidak waras ya, Dit. Kenapa kau tidak mendiskusikannya dulu dengan Mama? Nyonya Rosita terlihat marah dan kecewa. Tapi Mama tetap tidak mau tahu. Pokoknya Mama ingin pindah dari rumah ini. Salah sendiri kenapa kamu membayarnya selama 1 tahun. Nyonya Rosita terlihat jengkel atas tindakan anaknya itu. Ah, sudahlah. Mama tidak akan mengerti dengan apa yang Raditya maksud. Raditya menggelengkan kepalanya. Ia merasa putus asa dan pusing sendiri ketika harus memberi pengertian pada ibunya. Kalau kau merasa keuangan kita mulai menipis, kenapa tidak mencari kerja saja? Daripada kamu sehari-hari hanya berdiam diri di rumah tidak jelas seperti ini, mendingan kamu cari kerja. Dengan entengnya Nyonya Rosita berbicara. Cari kerja di mana? Mama pikir cari kerja itu mudah. Hampir habis kesabaran Raditya dalam menghadapi ibunya. Ya kamu cari tahu sendirilah. Masa Mama yang harus mencari pekerjaan untukmu? Aku kesulitan mencari pekerjaan, Ma. Apalagi di Jakarta ini perusahaan-perusahaan besar banyak yang menjadi rekan kerja Gemilang Corporation. Mereka pasti tahu kasus kita dan aku tidak akan punya muka lagi dan tidak yakin diterima di perusahaan mereka. Tiba-tiba saja Raditya merasa insecure. Kau carilah perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan Gemilang Corporation. Pasti banyak perusahaan di Jakarta yang tidak terhubung dengan perusahaan itu. Banyak mah, tetapi hanya perusahaan-perusahaan kecil dan gajinya pun pasti kecil. Mana bisa mencukupi gaya hidup Mama yang tinggi. Sindir Raditya. Ah sudahlah, Mama pusing bicara sama dirimu. Lebih baik Mama istirahat saja di kamar. Nyonya Rosita memijat pelipisnya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju kamar, lalu menutup pintu kamar tersebut rapat-rapat. Raditya menyugar rambutnya dengan kasar, dia tidak mengerti dengan jalan pikiran ibunya. Di mana di saat keuangan mereka yang terus-menerus berkurang setiap harinya. Tetapi Nyonya Rosita malah asik dengan menghambur-hamburkan uangnya seperti itu. Kalau begini caranya, uang 3 miliar itu akan lenyap dalam sekejap. Kalau sudah begitu Raditya tidak tahu lagi harus mencari uang kemana. Bersambung.